Gue bisa dengar isi pikiran semua orang atau semua orang bisa dengar isi pikiran gue? Ya jelas gue bisa dengar isi pikiran semua orang lah. Emangnya kenapa sih kamu mau denger isi pikiran orang? Ya soalnya aku penasaran aja mas, sebenarnya apa sih yang ada dalam isi pikiran busuk semua orang? Gawat, kalau gini caranya dia bakal tahu dong kalau dia itu anak pungut. Jadi selama ini aku tuh anak pungut mah. Tunggu, kamu baru aja denger isi pikiran mama ya? Ternyata selama ini gue anak pungut anjir. Kakak, aku boleh minjem baju kakak gak? Boleh Karin, ambil aja. Makasih kak. Lihat aja, baju ini bakal jadi punya aku dan gak akan aku balikin lagi ke kakak. Awas aja ya kamu sampai gak balikin baju kakak. Kok kakak tahu aku berencana gak balikin baju Ya kakak? iyalah, karena sekarang kakak udah punya kekuatan buat denger isi pikiran semua orang. Apa? Ya udah deh kak, mulai sekarang aku gak bakal macem-macem ke kakak. Gue punya adik kenapa kurang ajar banget sih ke gue? Pagi Besti. Pagi man. Poni lo baru ya? Iya man, menurut lo bagus gak? Bagus banget, bener-bener cocok sama lo. Makasih Besti. Sumpah itu poninya Ren bikin dia kelihatan kayak anak umur 2 tahun anjir. Ya elah, kalau menurut lo emang poni gue jelek, ngomong aja kali, gak usah sok-sok manis depan gue. Hai Soha. Ren, gue barusan aja nembak cewek kemarin. Ya akhirnya lo punya pacar, lo tau gak sih gue udah capek banget ya sama orang-orang yang ngira kita berdua tuh pacaran. Padahal kita udah temenan dari kecil. Kan kita kan cuma sahabatan sebenarnya. Sebenarnya gue suka sama lo Ren, tapi kalau gue kasih tahu pasti bakal ngerusak persahabatan kita deh. Selama ini Soha tuh suka sama gue. Lo barusan ngomong apa Ren? Nggak ada apa-apa kok. Oh iya, nanti mau gue temenin ke kantin gak? Nggak usah Soha, lo mending temenin cewek baru lo aja deh ke kantin. Lo seriusan nih Ren? Seriusan dong. Kayaknya mending gue cepetan cari pacar baru deh, biar Soho nggak terlalu nempel sama gue kan. Hei, gue boleh duduk di sini gak? Lo murid baru ya? Kayaknya gue nggak pernah ngeliat lo deh. Iya, nama gue Ray. Hai Ray, gue Ren. Hai Ren, cantik juga nih cewek, kayaknya bisa gue deketin deh nih cewek. Oh iya Ray, lo pindahan dari mana? Gue pindahan dari kota Jakarta. Dari Jakarta. Iya, dan gue gak nyangka ternyata cewek Bandung ada yang secantik lo ya Ren. Akhirnya Bel pulang sekolah juga. Tunggu Ren, gue boleh ngajak lo jalan gak? Boleh dong, emang lo mau ngajak jalan gue kemana? Tempatnya rahasia, pokoknya gue bakal jemput lo di rumah lo jam 7. Jemput gue jam 7. Emang lo tahu rumah gue di mana? Ya jelas enggak lah, lo pikir gue stalker. Gue boleh minta alamat lo Ya gak? udah, gimana kalau nanti gue share lo ke lo aja? Boleh kok, kira-kira gue nanti berangkat dari jam 6 ya. Oke, bye Ray. Jangan-jangan dia malam ini mau nembak gue lagi. Gue dengar lo mau jalan sama Rea. Iya, emangnya kenapa Soho? Itu kan cowok yang barusan aja lo ketemu, masa lo udah mau diajak jalan sama dia sih? Kok lo jadi ngamuk sih? Sebenarnya gue cemburu banget, harusnya kan gue yang jadi cowok lo. Enggak gitu Ren, gue cuma takut aja lo kenapa-napa. Bilang aja lo jalan sama hubungan gue kan. Udah deh, mulai sekarang gue gak mau dengar apapun kata lo lagi. Apa? Tapi kan Ren, kita udah sahabatan dari kecil. Sayang, itu temen kamu udah nungguin. Iya mah, aku bentar lagi selesai kok. Hai Ray. Hai Ren, lo kelihatan cantik, lo udah siap? Udah dong, yuk berangkat. Yuk, nih cewek gampang banget diajak kemana-mana. Lumayan juga nih buat jadi target gue selanjutnya. Ayo Ren. Target apa maksud lo? Kenapa ya kita harus miskin? Gak apa-apa Mat, tenang aja. Suatu saat nanti aku janji aku bakal jadi ratu dan hidup kita bakal makmur. Ini maksudnya apaan mah? Mama kan udah bilang kamu gak boleh buat janji apapun, karena itu berarti kamu harus menepatinya. Emang apa yang bakal terjadi kalau aku gak sempet memenuhi janji aku? Kalau kamu gak memenuhi janji kamu bakal metong sayang. Pas 10 tahun lagi anak kita bakal metong. Metong, tapi gimana mah kalau aku berhasil nempatin janji aku buat jadi ratu 10 tahun lagi? Masalahnya pangeran kita pasti nikahnya sama sesama bangsawan Ren. Oh gitu ya, emang pangeran gak mau nikah sama rakyat biasa kayak kita? Ya enggak lah, kamu kan tahu pangeran kita tuh sombong banget Ren. Betul-betul itu. Gawat, berarti 10 tahun lagi aku pasti bakal metong dong mah. Iya sayang. Berarti kalau dalam 3 hari lagi gue gak bisa nikahin pangeran, gue bakal metong dong. Pagi sayang. Pagi mah. Kenapa kamu kelihatan khawatir gitu sih? Ini loh mas, sisa waktu aku buat memenuhi janji aku jadi ratu sisa 3 hari lagi mah. Oh, terus kenapa? Iya, kalau 3 hari aku gak bisa jadi ratu, aku bakal metong. Iya juga ya, Mama baru ingat. Kalau gitu, setidaknya kamu harus berusaha cari pangeran, Ren. Iya juga sih mah. Ya udah deh kalau gitu aku berangkat sekolah duluan ya mah. Iya, hati-hati ya Bye, sayang. Mah. Ella baru datang udah cemberut. Ini loh man, 10 tahun lalu gue bikin janji yang gak mungkin bisa gue penuhin. Emang lo bikin janji apaan, Ren? Gue janji suatu saat nanti gue bakal jadi ratu. Apa lo ngapain bikin janji kayak gituan? Ya kan namanya juga gue masih kecil man. Emang waktu lo untuk menepati janji sisa berapa hari? Sisa 3 hari besti. 3 hari? Kalau gitu lo harus berusaha buat nikahin pangeran apapun caranya, Ren. Kata mama gue, bangsawan kayak mereka tuh gak mungkin mau nikahin rakyat biasa kayak kita man. Ya, iya juga sih, tapi setidaknya lo harus berusaha kan?
Hai Ma, aku pulang. Loh, Mama kenapa kelihatan seneng banget kayak gitu sih? Ini loh Ren, ada surat dari istana. Surat apaan, Ma? Undangan terbuka untuk pemilihan calon istri pangeran, Ren. Hah? Tunggu, maksud Mama berarti aku punya kesempatan buat jadi ratu dong, Ma? Iya, makanya cepetan kamu buru-buru siap-siap sekarang juga, Ren. Pokoknya gue gak bakal nyanyain kesempatan ini. Soalnya kan waktu hidup gue tinggal 3 hari lagi. Kalau gitu gue siap-siap duluan deh. Oke, semoga aja yang daftar gak terlalu banyak, biar peluang gue menang lebih gede kan? Pasti kamu ingin daftar buat audisi itu kan? Iya Pak. Oh iya Pak, saya boleh nanya sesuatu gak? Boleh, ada apa, Neng? Ngomong-ngomong, saya orang keberapa yang daftar hari ini ya? Neng orang ke 100.000 yang daftar hari ini. 100.000? Iya, dan emang kuota kita sebenarnya cuma 100.000. Jadi Neng adalah peserta terakhir hari ini. Apa? Buset, pada cantik-cantik semua lagi. Apa gue nyerah aja kali ya? Loh, Ren? Putri, lo daftar juga? Ya iyalah, lo kan tahu gue masih ada darah bangsawan. Sedangkan lo kan gak ada darah bangsawan sama sekali. Lo pikir lo bakal kepilih? Ya iya sih Put, tapi kan di undangan tertulis bahwa acara ini dibuka untuk umum. Ya pun gitu, pangeran juga pasti lihat-lihat kali siapa yang mau dinikahin. Yang jelas bukan orang kaya lo. Bener juga ya kata Putri, mana mau pangeran sama rakyat biasa kayak gue. Kalau gini caranya mending gue kabur aja deh. Au! Sorry. Lo ngapain bisa ada di lorong ini? Gue lagi mau cari jalan keluar dari istana ini. Jalan keluar? Tapi kan audisi buat pemilihan ratu belum selesai. Kenapa kamu udah mau keluar sih? Ya soalnya ternyata yang daftar tuh banyakan bangsawan, sedangkan gue cuma rakyat biasa. Pangeran gak mungkin kali mau milih gue. Kata siapa pangeran gak bakal pilih rakyat biasa? Maksud lo? Udah, gue pulang aja. Gue juga gak mungkin bisa kepilih jadi ratu kok. Au! Sorry. Lagian lo ngapain di sini sih? Gue lagi cari jalan keluar dari istana ini. Jalan keluar loh, tapi kan acara pemilihan ratunya belum selesai. Masalah itu gue gak yakin gue bisa kepilih jadi ratu deh. Soalnya gue bukan siapa-siapa, sedangkan yang daftar banyakan bangsawan. Tapi kan pangeran juga belum tentu bakal pilih bangsawan. Maksud lo? Lagian apa sih alasan lo daftar? Ya soalnya 10 tahun lalu itu gue pernah janji buat jadi ratu. Dan kalau dalam 3 hari gue gak nempatin janji itu, gue bakal metong. Ya kalau gitu sih lo harus berusaha lah demi hidup lo. Ya, tapi kan gue gak mungkin. Mending lo balik ke aula sekarang deh. Lagian pintu gerbang istana tuh semua udah dikunci tahu. Oh iya, berarti gue gak ada pilihan lain selain balik ke aula dong. Iyalah, cepetan balik ke aula sekarang sana. Loh, ngapain lo balik lagi? Gue kira lo bakal sadar diri terus mengundurkan diri dari acara ini. Terserah lo deh, Put, lo mau ngomong apa. Pokoknya gue bakal berusaha sebisa mungkin buat jadi ratu. Ya silakan aja sih, tapi ya jelas nggak mungkin lah. Perhatian! Kayaknya pangerannya mau datang deh. Gue udah nggak sabar ketemu pangerannya. Pangeran tidak akan hadir dalam acara ini. Kan udah gue duga si Song itu mana mau nemuin rakyat-rakyat biasa kayak kita. Tapi dia akan langsung memilih calon ratunya. Wah, pasti gue deh Ren yang kepilih. Lo jangan berharap banyak ya. Jadi nama yang terpilih adalah... Walaupun kemungkinan besar bukan gue, tapi semoga aja gue biar gue gak metong dalam waktu 3 hari kan. Ren, silakan ikut saya. Beneran gue. Apa? Tapi kok bisa sih rakyat jelata ini yang kepilih sih? Gak adil. Bye Put, gue duluan ya kalau gitu. Kurang aja lo. Selamat Nona, pangeran sudah memilihmu. Makasih ya Pak. Baik, sekarang yang mulia siap-siap untuk pernikahan yang mulia besok. Pernikahan? Tapi kan saya belum ketemu sama pangerannya. Iya, yang mulia bakal bertemu pangeran besok saat hari pernikahan. Apa? Perkenalkan saya Mayang, pembantu pribadi yang mulia. Mayang, kamu harus kasih tau saya sekarang sebenarnya ada apa sih sama pangeran ini? Maksud yang mulia apaan ya? Soalnya dari tadi saya tanya orang-orang gak ada yang mau ngomongin soal pangeran ini. Emang kenapa sih mukanya dia kayak kodok ya? Enggak gitu kok yang mulia. Sebenarnya ada peraturan bahwa kita nggak boleh ngomongin sosok pangeran di istana ini. Apa? Terus saya gak bakal tahu dong calon suami saya itu bentukannya kayak apa atau sifatnya gimana? Sayangnya begitu yang mulia, maafin saya ya. Gue bakal jadi ratu besok, tapi gue gak tahu bentukan rajanya kayak apa. Gimana kalau sampai ternyata dia tuh tukang pukul atau dia justru gak tertarik sama gue? Mayang? Siapa ya itu? Gue bukain aja kali ya pintunya. Akhirnya kita ketemu lagi. Lo ngapain di sini? Emangnya kenapa kalau gue di sini? Penjaga. Penjaga udah tidur kali jam segini, Ren. Kenapa lo tegang? Harusnya kan lo senang bentar lagi lo nggak jadi metong. Gimana gue gak panik? Besok gue bakal nikah sedangkan gue gak tahu calon suami gue kayak apa. Dan orang-orang di istana ini lo tau gak ada yang berani ngomongin soal dia. Gue berani kok ngomongin soal pangeran. Beneran lo mau ceritain ke gue apapun soal dia? Iya, pertanyaan apapun itu gue bakal jawab kok. Oke, pertama-tama kasih tau gue dong kira-kira bentuk fisik dia tuh kayak apa sih? Ya kurang lebih kayak gue. Maksud lo kayak lo? Perkenalkan, gue Pangeran Hans, calon suami lo buat besok. Yang mulia? Hai Ren, mulai sekarang kamu panggil saya Hans saja ya.